Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang memulai penciptaan dan menghidupkan kembali. Dia melakukan apa yang Dia kehendaki dan memutuskan apa yang Dia inginkan. Aku memuji karena Dialah yang berhak dipuji dan diagungkan. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Kepadanya kembali pengetahuan tentang hari kiamat dan kepadanya tempat kembali pada hari yang dijanjikan. Aku bersaksi bahwa Nabi dan pemimpin kita Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, manusia termulia di bawah kolong langit dan di atas bumi. Siapa yang mentaatinya akan masuk surga dan siapa yang mendurhakainya dialah yang terusir jauh. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepadanya, juga kepada keluarga dan para sahabatnya selama siang dan malam terus berganti. Selanjutnya, wahai kaum muslimin sekalian, bertakwalah kepada Allah, takutlah akan perjumpaan dengannya dan waspadalah dari azabnya yang pedih. Barang siapa beramal soleh maka itu untuk dirinya, dan barang siapa melakukan keburukan maka dia pula yang akan mendapat balasannya, dan Tuhanmu tidaklah menzalimi hambanya. Kaum muslimin sekalian, telah dekat ajal dunia dan penghabisannya. Sudah hampir tiba masa hilangnya dan kehancurannya. Telah dekat terjadinya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang kejadian-kejadian dan tanda-tandanya. Beliau telah menjelaskan alamat terjadinya. Beliau peringatkan pendahuluan-pendahuluan kejadiannya agar manusia terbangun dari kelalaiannya, berhati-hati, mempersiapkan dirinya, mengoreksi perbuatannya dan bertobat sebelum ia datang dengan tiba-tiba. Maka tidaklah yang mereka tunggu melainkan kedatangan hari kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat yang datang melalui kabar yang benar dan riwayat yang sahih tidak boleh ditolak dan diingkari. Apa yang tertera dalam nas dari tanda-tanda kiamat, maka semuanya benar tanpa keraguan. Kaum muslimin sekalian, di antara tanda-tandanya yang telah nampak dan sudah berlalu adalah diutusnya Nabi dan pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul, yang Allah sempurnakan dengannya agama dan Allah tegakkan dengannya hujjah bagi seluruh alam, yang diutus menjelang hari kiamat. Beliau bersabda, antara aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau mengisyaratkan dua jarinya. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung kematiannya adalah salah satu tandanya, dan kematian beliau adalah salah satu musibah terbesar yang menimpa umat Islam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, bercahayalah segala sesuatu, dan hari ketika beliau meninggal, gelaplah segala sesuatu, dan tidaklah kami menimbun jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kami kecuali hati kami sebenarnya menolak. Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya sebelum kiamat terjadi, ada hari-hari yang tersebar kebodohan, ilmu diangkat, amalan berkurang, dan muncul kekacauan dan huru-hara yang meringankan sebagian dari sebagian yang lain. Fitnah datang dan seorang mukmin berkata, aku akan binasa. Kemudian fitnah itu hilang. Kemudian muncul fitnah yang lain, maka sang mukmin berkata lagi, ini akan membinasanku. Seorang melewati kuburan dan dia mengatakan, duhai seandainya aku penghuni kuburan ini. Akan tersebar kekikiran, terjadi banyak pembunuhan. Sampai tiba suatu masa, seorang pembunuh tidak sadar mengapa ia membunuh, dan orang yang dibunuh tidak tahu sebab ia dibunuh, dan pembunuh serta yang dibunuh keduanya di neraka. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, pembohong dibenarkan, sedangkan orang jujur didustakan, pengkhianat dipercaya, sebaliknya orang amanah justru dianggap pengkhianat. Ruwaibidah ikut berbicara, yaitu mereka orang-orang dungu yang ikut membicarakan perkara besar. Amanah dilalaikan, urusan diserahkan kepada selain ahlinya, dan ilmu dicari dari orang-orang bodoh. Manusia saling berbangga dengan memegahkan masjid, namun mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit. Waktu semakin terasa pendek, setahun terasa hanya seminggu, seminggu terasa sehari, seminggu terasa
Sehari terasa hanya sejam, dan sejam hanya seperti terbakarnya daun kering. Dan apabila telah dekat kiamat, mimpi seorang mukmin hampir tidak pernah salah, dan mimpi seorang mukmin adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Tidak akan terjadi kiamat sampai binatang buas berbicara kepada manusia. Manusia berbicara dengan cambuk dan sendalnya. Bahkan pahanya mengabarkan apa yang dikerjakan istrinya di belakangnya. Ketika agama lemah dan ilmu agama dijauhi, Dajjal, penebar kesesatan, akan keluar. Dia adalah salah satu keturunan Adam, dan antara penciptaan Adam sampai hari kiamat tidak ada makhluk yang lebih besar dari Dajjal. Fitnahnya adalah fitnah terbesar. Mata kanannya buta, seolah-olah buah anggur yang menjorok. Tertulis di antara dua matanya kafir, yang bisa dibaca oleh setiap mukmin yang pandai membaca dan yang tidak pandai membaca. Dia akan keluar dari sebelah timur, bersamanya 70.000 Yahudi, dan akan berkeliling di muka bumi. Tidak ada satu negeri pun kecuali ia akan masuki, kecuali Mekah dan Madinah. Dan Madinah akan bergoncang 3 kali goncangan, dan akan keluar darinya semua orang kafir dan munafik. Dajjal tinggal 40 hari. 1 hari seperti setahun, 1 hari seperti sebulan, 1 hari seperti 1 pekan, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari kalian. Setelah itu ia mendatangi kaum dan menyeru mereka, dan mereka menerimanya. Lalu ia perintahkan langit agar menurunkan hujan. Lalu langit menurunkan hujan. Ia memberikan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Bumi lalu mengeluarkan lalu binatang ternak mereka pulang dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar, dan kantong susu yang berisi. Lalu ia mendatangi kaum, lalu menyeru mereka. Mereka mendustakannya, dan mereka membalikkan kata-katanya. Ia meninggalkan mereka, lalu ia diikuti oleh harta mereka hingga mereka tidak memiliki apapun. Lalu Dajjal mendatangi perkampungan yang tinggal puing-puing dan berkata kepadanya, keluarkan harta simpananmu. Lalu Dajjal meninggalkannya, dan kekayaan-kayaan bumi mengikutinya seperti ratu lebah. Bersamanya surga dan neraka. Nerakanya adalah surga, sedangkan surganya adalah neraka. Juga bersamanya ada 2 sungai yang mengalir. Salah satunya airnya putih, dan satunya lagi api yang menyala-nyala. Maka barang siapa yang mendapatinya di antara kalian, hendaklah ia mendatangi yang ia lihat seperti api, karena sesungguhnya ia adalah air tawar dingin dan enak. Di antara tanda akan dekatnya Dajjal, tidak disebutkannya lagi ia di mimbar-mimbar. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari fitnahnya, dan bentengilah diri anda dengan keimanan agar anda selamat dari fitnahnya. Dajjal adalah makhluk lemah dan akan mati. Sedangkan Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, pencipta segala sesuatu, yang maha hidup dan tidak akan mati. Ketika fitnah Dajjal memuncak, Allah mengutus Isa bin Maryam alaihissalam, yang turun di menara putih sebelah selatan Damaskus, sambil meletakkan 2 telapak tangannya di atas sayap 2 malaikat, dan beliau mendapati Dajjal di pintu Lut, Palestina. Maka ia pun membunuhnya dengan tombaknya, dan kaum mukminin ikut membunuh pengikutnya, maka mereka pun kalah. Nabi Isa bin Maryam turun sebagai imam dan pemimpin yang adil. Pada zaman Isa alaihissalam, Allah mengizinkan Ya'juj dan Ma'juj untuk keluar. Mereka dari golongan manusia dan keturunan Adam dan Hawa alaihimassalam. Mereka dinamakan demikian karena banyaknya jumlahnya dan kuatnya mereka. Mereka merobohkan penutup yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain. Maka mereka pun turun dengan cepat dari tempat yang tinggi. Tidaklah mereka melewati air kecuali mereka minum semuanya, atau sesuatu apapun kecuali mereka rusak. Kelompok pertama dari mereka melewati danau Tiberias, maka mereka pun meminum airnya. Kemudian lewat kelompok terakhir dari mereka dan berkata, dahulu di sini ada airnya. Manusia berlarian dari mereka, maka mereka pun semakin angkuh dan sombong. Mereka berkata, kita telah membunuh penduduk bumi, mari kita bunuh penduduk langit. Maka mereka pun melemparkan anak panah mereka, merempahkan anak panah mereka ke arah langit, dan Allah mengembalikannya penuh dengan darah. Kemudian Allah menurunkan ulat di leher-leher mereka, maka mereka pun mati sekaligus. Tidak ada satu jengkal pun di bumi kecuali penuh oleh bau busuk dan bacin mayat-mayat mereka. Maka Nabi Isa dan pengikutnya berdoa kepada Allah,
maka Allah mengirimkan burung-burung yang membawa mereka dan meletakkan mereka di satu tempat yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah mengirimkan hujan yang merata di bumi. Hujan yang merata di bumi dan membersihkannya. Kemudian dikatakan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan luapkanlah keberkahanmu. Maka pada saat itu sekelompok manusia cukup makan dari sebiji buah delima saja. Mereka pun dapat bernaung di bawah kulit tempurung delima tadi dan dikaruniakanlah keberkahan dalam air susu sehingga seekor unta yang mengandung air susu dapat mencukupi segolongan besar dari manusia. Seekor lembu yang mengandung air susu dapat mencukupi sekabilah manusia. Seekor kambing yang mengandung susu dapat mencukupi sedesa manusia. Dan keamanan merata di muka bumi. Sampai-sampai singa makan bersama onta, harimau bersama sapi, dan serigala bersama kambing. Anak-anak kecil bermain dengan ular, tidak menyakiti mereka. Tidak ada rasa dengki, tidak adalah saling benci dan saling iri. Manusia hidup selama 7 tahun. Tidak ada satupun permusuhan antara dua orang. Nabi Isa tinggal di bumi 40 tahun. Sallallahu wasallam. Di bumi 40 tahun. Kemudian beliau pun meninggal dan disolati oleh umat Islam. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai matahari terbit dari sebelah barat. Jika matahari terbit dari barat, manusia pun melihatnya dan mereka pun semuanya beriman. Namun ketika itu tidak bermanfaat lagi bagi siapapun keimanan orang yang baru beriman ketika itu. Tidak bermanfaat lagi bagi siapapun keimanan orang yang baru beriman ketika itu atau belum melakukan kebaikan dalam masa imannya. Dan binatang melata pun keluar kepada manusia di waktu duha yang memberi tanda kepada mereka dengan belalainya untuk membedakan antara mukmin dan kafir dan berbicara kepada manusia bahwasanya mereka tidak yakin terhadap ayat-ayat Allah. Kemudian Allah mengirimkan angin dingin. Maka tidak tersisa satupun di atas muka bumi seorang yang dalam hatinya ada seberat biji dzarrah kebaikan atau keimanan kecuali akan mati. Dan tersisalah manusia-manusia jahat yang tidak tahu antara yang baik dan yang buruk. Penyembah berhala dan patung-patung, dan kepada merekalah terjadi hari kiamat. Kemudian muncullah api dari Yaman yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Api menyertai mereka siang dan malam. Kiamat terjadi. Kiamat terjadi. Sementara ada orang yang tengah memerah susu untanya. Belum juga wadah sampai ke mulutnya hingga kiamat terjadi. Dua orang saling berjual beli. Belum juga keduanya berjual beli hingga hari kiamat terjadi. Dan belum juga keduanya berjual beli hingga kiamat terjadi. Dan seseorang memperbaiki telaganya. Belum juga ia kembali hingga kiamat terjadi. Tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Maka apabila ditiup sangkakala, tidak akan tersisa satu makhluk pun di langit dan di bumi. Kecuali akan mati. Kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah pun menurunkan hujan. Maka tumbuhlah jasad-jasad manusia seperti tumbuhnya sayur mayur, kemudian ditiupkan lagi sangkakala untuk kebangkitan. Tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju Tuhan mereka. Antara dua tiupan ada mas 40. Kemudian dikatakan, wahai manusia, kemarilah. Wahai sekalian manusia, kemarilah menuju Tuhan kalian. Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sungguhnya mereka akan ditanya. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Semoga Allah berkahi kita dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan beri manfaat kepada kita dengan yang ada padanya dari hikmah. Demikianlah aku sampaikan. Aku mohon kepada Allah ampunan dan kepada seluruh kaum muslimin. Mohon ampunlah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah atas kebaikannya, puji syukur kepadanya atas pertolongannya dan anugerahnya. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya sebagai pengagungan terhadap kedudukannya. Aku bersaksi Nabi dan pemimpin kita Muhammad adalah hamba dan Rasulnya yang menyeru kepada keridhaannya. Semoga salawat dan salam tercurah sebanyak-banyaknya kepadanya beserta segenap keluarganya dan sahabatnya. Selanjutnya kaum muslimin sekalian, bertakwalah kepada Allah, mendekatlah selalu kepadanya dengan mematuhinya dan bukan meredukahannya. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang jujur. Kaum muslimin sekalian, apa yang terjadi pada diri kalian
bila mana trompet kiamat telah ditiupkan yang membuat penglihatan manusia terbelalak. Bagaimana keadaan kalian ketika lembaran catatan amal telah berterbangan, titian sirat telah terpasang, manusia terkurung dosa, surga didekatkan, neraka dibukakan. Apa yang terjadi ketika kalian menghadapi pertanyaan dan perhitungan amal? Saat semua organ tubuh bersaksi dan buku catatan amal digelar, saat semua jalan terputus dan siksa mendekat, maka marilah bersegera bertobat dan kembali kepada Allah. Sungguh tiba saatnya kita menangis dan bercucuran air mata. Semoga Allah menerima pertobatan orang yang serius bertobat. Orang yang bertobat dari dosa sama seperti orang yang bersih dari dosa. Oleh karenanya susuilah waktu Anda dengan kebaikan sebelum terlambat. Sungguhnya janji Allah pasti datang. Ya Allah, selamatkanlah kami dari segala malapetaka. Selamatkanlah kami dari segala malapetaka. Jadikanlah kami pada hari kejutan dahsyat nanti termasuk orang-orang aman dan orang-orang beruntung saat perjumpaan denganmu. Hamba Allah, sesungguhnya Allah merintahkan kalian dengan satu amal yang Allah memulainya dari dirinya, lalu ditindaklanjuti oleh para malaikat yang selalu bertasbih kepadanya, kemudian merintahkan kepada manusia dan jin secara tegas. Sesungguhnya Allah berfirman, sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, sampaikanlah salawat dan salam kepadanya. Ya Allah, curahkan salawat dan salam kepada Nabi pilihan dan unggulan. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepadanya beserta sahabat-sahabatnya, kaum Ansar dan Muhajirin serta seluruh keluarganya dan sahabat yang terpilih. Ya Allah, muliakan Islam dan kaum muslimin, rendahkanlah kemusyrikan dan kaum musyrikin, musnahkanlah musuh-musuh agamamu ya Tuhan semesta alam. Ya Allah, sucikanlah Masjidil Aqsa dari kecengkeraman kaum aksar. Ya Allah, selamatkanlah Masjidil Aqsa dari cengkeraman kaum agresor. Ya Allah, sucikanlah Masjidil Aqsa dari cengkeraman kaum agresor. Wahai Tuhan semesta alam, ya Allah, jadikanlah Engkau pelindung bagi kaum yang lemah dimanapun mereka berada. Ya Allah, tolonglah perintah kami untuk melakukan hal-hal yang pemimpin dua kota suci, untuk hal yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Bimbinglah mereka ke jalan yang mendatangkan kebaikan dan ketakwaan. Berilah petunjuk kepadanya dan seluruh pemimpin kaum muslimin untuk mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dukunlah pemerintah kami dengan para pendamping yang saleh dan memberi nasihat ke jalur kebaikan. Berilah mereka kemudian untuk itu ya Tuhan semesta alam. Ya Allah, curahkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, curahkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, curahkanlah hujan kepada kami. Siramilah kami dengan hujan yang menyelamatkan, menghidupkan, menyegarkan, menumbuhkan, mengalir, merata, lestari, deras, membawa manfaat, bukan mendatangkan bencana, segera, bukan tertunda lama. Ya Allah, siramkanlah kepada kami hujan, janganlah Engkau jadikan kami orang-orang berputus asa. Ya Allah, janganlah jadikan kami orang yang patah hati. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan orang terhalang dari rahmat. Wahai Tuhan yang Maha. Ya Allah, kami adalah bagian dari makhluk-Mu, maka janganlah Engkau menghalangi kami dari anugerah-Mu. Lantaran, ya Allah, curahkanlah kemurahan rahmat-Mu kepada kami. Ya Allah, curahkanlah kemurahan rahmat-Mu dan kebaikan-Mu kepada kami. Anugerahkanlah kepada kami rezeki-Mu dan karunia-Mu. Ya Allah, kami mohon ampunan-Mu. Sehingga Engkau Maha Pengampun, turunkanlah kepada kami hujan yang deras. Sayangilah orang-orang. Ya Allah, sayangilah. Ya Allah, wahai semua makhluk membutuhkan anugerah-Mu. Ya Allah, yang kenikmatannya tercurah kepada orang yang tidak berhak. Janganlah Engkau menolak permohonan kami sehingga kami kembali dengan tanpa tangan hampa, sedang Engkau Maha Kaya tidak butuh pada alam semesta. Ya Allah, sungguhnya Allah menyuruh berbuat baik, berlaku adil dan berbuat baik kebajikan serta menekan hak kerabat. Allah melarang berbuat keji, mungkar dan zalim. Allah menasihat kepada kalian agar kalian ingat, maka hendaklah kalian ingat selalu ingat kepada Allah yang Maha Agung dan luhur. Saya Dia ingat kepada kalian. Bersyukur pada Allah dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.